Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Education Math 15 dengan Satria di sini. Untuk video pembelajaran yang kali ini atau yang kedua untuk materi kelas 9, saya akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif. Pada video sebelumnya kalian sudah mempelajari dan melihat di video yang berjudul bilangan berpangkat positif. Baik, sebelum video saya lanjut, alangkah baiknya kalian bisa untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, kemudian kalian bisa like dan bisa kalian share ke teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat. Terima kasih. Silakan saja kalian bisa menyimak di layar monitor HP ataupun laptop kalian. Baik, bisa dilihat bahwa bilangan berpangkat negatif ya, itu selain bilangan berpangkat positif, ya, suatu bilangan juga bisa berpangkat negatif. Dengan pangkat negatif bisa dikatakan pangkat tak sebenarnya, karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Nah, dalam konteks pembahasan kali ini, ya, untuk pada bilangan berpangkat negatif, tetap memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya, kalian bisa perhatikan ya bilangan berpangkat negatif. Nah di sini ya, untuk konsepnya bisa kalian lihat bahwa bilangan berpangkat negatif itu A dipangkatkan negatif N. Mengapa dikatakan bilangan berpangkat negatif? Karena pangkatnya negatif. Jadi jika pangkatnya itu negatif maka hasilnya itu seper. Ya, cara cepatnya mudahnya begini aja. Kalau pangkatmu negatif, ya sudah, berarti nanti hasilnya seper gitu aja. Dan untuk pangkatnya di sini nanti berubah jadi A pangkat N. Misal saya contohkan dengan angka ya, dengan bilangan, berarti saya misalkan 2 pangkat negatif 3, maka jadinya 1/2 pangkat 3. Ya. Maka untuk 2 pangkat 3 sendiri itu hasilnya 1/8. Mudah ya adik-adik semua ya. Baik, silahkan kalian bisa perhatikan. Untuk bilangan berpangkat negatif, dia tetap memiliki beberapa sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari bilangan berpangkat positif ya. Ini tetap kita pakai ya. Dari sifat nomor 1 sampai dengan 5 yang sebelumnya kalian pelajari, di situ masih tetap berlaku untuk pangkat negatif. Untuk lebih jelasnya perhatikan pembahasan yang selanjutnya. Ya, untuk contoh soalnya pada bilangan berpangkat negatif ya, di sini kalian disuruh menentukan hasil dari pemangkatan berikut. Contoh soalnya di sini ada 3 pangkat negatif 2 dijumlahkan dengan 3 dipangkatkan negatif 1. Ya. Terus, untuk pembahasannya bisa kalian lihat, saya tuliskan di sini saja ya. Ya. Berarti karena tadi pangkatnya negatif, ya sudah kita langsung saja buat seper. Berarti 3 pangkat negatif, 3 pangkat 2 ya, karena sudah seper. Kemudian kita jumlahkan dengan 1/3 pangkat 1. Jika diurai ya, jika kita urai untuk 3 pangkat 2, berarti 9. Ya, dan 3 pangkat 1 berarti 3. Nah, di sini ada penyebut. Penyebutnya itu 9 sama 3. Kita ambil KPK atau ambil penyebut yang besar, berarti kita penyebutnya ganti 9 ya. 9 bagi 9 bisa dan 9 bagi 3 bisa. Berarti 9 bagi 9 itu apa namanya? 1 ya. Kemudian 9 bagi 3 itu 2. Berarti ini kita sudah mengurai ya. 9 bagi 9 itu 1, 1 kali 1 yaitu 1. Kemudian dijumlahkan 9 bagi 3 itu 2. 2 kali 1 berarti 2. Maka hasilnya bisa ditulis 3/9. Alhasil, nah ini bisa disederhanakan. 3 bagi 3 itu 1. Dan 9 bagi 3 itu 3.
Bisa dipahami ya untuk kawan-kawan semua? Iya. Terus untuk soal selanjutnya bisa kalian lihat yang B. Saya jelaskan di sini ada 4 pangkat negatif 1, berarti bisa kita tulis 1/4 pangkat 1. Kita tulis apa adanya dulu. Ya, kemudian maaf ini bukan di jumlah ya, tetapi dikurang notasinya. Maaf, saya salah tulis, saya hapus dulu. Ya. Jadinya 4 pangkat negatif 1 itu 1/, ya, pangkat negatif itu 1/. Kemudian yang sebelah kanan yaitu 1/2 pangkat 5. Maka kalau kita jabarkan ya, untuk ini bawah ini masih pangkat, kita ubah berarti 1/32. 32 itu dari 2 pangkat 5, 2-nya sebanyak 5 kali. Ini sama perlakuannya, di mana penyebut kita cari tahu KPK. Antara 4 sama 32, KPK-nya pasti ambil 32. Kenapa? Karena 32 bisa dibagi dengan 4. Ya, 32 kalau dibagi dengan 4, ketemunya 8. 8 kali 1 kan masih utuh 8. Dikurangi 32 bagi 32, ketemunya 1. Dan 1 kali 1 sama dengan 1. Maaf ya. Maka 8 kurangi 1 itu 7. Berarti ketemunya 7/32. Paham ya untuk adik-adik semua ya? Baik, untuk selanjutnya yang C bisa kalian lihat di sini pembahasannya sama ya. Untuk yang C, maaf, sebentar. Ya, untuk yang C di sini ada 1/4 pangkat negatif 2. Nah, ini kebalikan. Ini malah justru kebalikan ya. Jika kalian menemui seperti ini ya, kita perlu menulis kembali bahwa tadi ya, biar kalian paham, untuk A pangkat negatif N, artinya pangkatnya itu negatif, maka jadinya 1/. Jika ya, ini ada triknya, jika bentuk pangkatnya itu di penyebut ya, kalau saya tuliskan seperti ini, maka untuk konsep rumusnya kalau dibalik berarti di sini A pangkat N. Ya, kebalikannya. Kalau A pangkat negatif N itu menjadi 1/A pangkat N. Kalau 1/A pangkat negatif N, maka rumusnya A pangkat N. Bisa dipahami ya adik-adik semua ya? Maka di sini saya tuliskan dulu saja 1/4 pangkat negatif 2, maka jadinya 4 pangkat 2. Ya, paham ya? Maka 4 pangkat 2 sendiri adalah 16. Bisa dipahami ya untuk kawan-kawan dan adik-adik semua? Baik, untuk soal yang selanjutnya bisa kalian lihat yang nomor 2. Selesaikan bentuk soal berikut. Nah, berarti penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini. Kita tetap memakai sifat ya, sifat bentuk pangkat yang positif. Ini kan pembagian. Keberlakuannya itu sama ya, keberlakuannya itu sama-sama dipangkatkan negatif 2. Tetapi di soal ini karena pangkatnya itu negatif, berarti kita bisa langsung mengubah menjadi 1/, ya, 1/. Dan kalau saya tuliskan ulang berarti 4, maaf, P ya maksudnya ya. P pangkat 3 dibagi dengan P pangkat negatif 2 masih dipangkatkan 2 ya. 2-nya itu negatifnya hilang. Kenapa? Karena sudah 1/, menurut sifat yang sebelumnya saya jelaskan. Berarti untuk ini perlakuannya sama. Ya, perlakuannya sama. Saya tulis dulu saja di sini. Berarti untuk P pangkat 3 ya, saya bagi dengan P pangkat negatif 2, ini masih dipangkatkan dengan 2. Ya. Dan bentuk sifat ini ya, pangkat dibagi dengan pangkat artinya kurang. Saya tuliskan dulu apa adanya biar kalian paham.
maka basis atau bilangan pokoknya itu cukup sekali. Karena pangkat bagi pangkat kurang, ya, dan ini pangkat negatif 2 kan miliknya pribadi, miliknya P ini ya, yang belakang, maka kita kurungi, ya. Yang negatif ini adalah negatif punyanya rumus. Nah, seperti ini. Jadi, untuk yang selanjutnya berarti bisa kita tulis P3 tambah 2. Loh, kok tambah? Karena negatif ketemu negatif, jadinya plus. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. Masih dipangkatkan 2. Maka hasil akhirnya 1 per P pangkat 10. Kenapa pangkat 10? Karena pangkat dipangkatkan artinya kali. Jika untuk hasil akhir itu bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini. Seper kalau kita ubah ke bentuk pangkat negatif berarti P pangkat negatif 10. Boleh, tergantung pilihan opsi jawaban jika soal tersebut pilihan ganda. Ya, bisa dipahami ya untuk adik-adik semua. Kemudian untuk yang soal nomor B, ya, di sini ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat negatif 3, ya, masih dipangkatkan negatif 2 kali. Kita bahas satu persatu, ya, biar tidak rancu nanti. Di sini saya tuliskan dulu langsung saja bahwa 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2, berarti 3 pangkat negatif 4, ya. Pangkat dipangkatkan artinya kali, ya. 2 kali negatif 2, maka menjadi negatif 4. Masih dikalikan, ya. Masih dikalikan 2 pangkat negatif 3, berarti 2, ya. Pangkat dipangkatkan negatif kali negatif, berarti ketemunya positif. Nah, 3 kali 2 jawabannya 6. Ya. Kemudian yang sebelahnya saya urai dulu. 2 pangkat negatif 2 sama dipangkatkan dengan 3. Ya. Berarti kalau ini saya tulis menjadi 2 pangkat negatif 2 dipangkatkan 3, pangkat dipangkatkan artinya kali, berarti negatif 6. Kemudian yang sebelahnya kali 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya, berarti 3 pangkat 6. Nah, di sini bisa kalian lihat ada kesamaan bilangan pokok. Ya, ada kesamaan bilangan pokok. Kita kelompokkan, maka kalau saya tulis 3 pangkat, ya, saya tulis gini aja, negatif 4 kali 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat negatif 6. Nah, bila saya tulis basis atau bilangan pokoknya sama, tuliskan sekali. Berarti negatif 4 saya tambahkan dengan 6 kali 2, 6, ya, tambahkan dengan negatif 6. Artinya kan pangkat kali pangkat, jika basisnya kembar tulis kali, dan pangkat kali pangkat itu berarti tambah. Nah, tambah ketemu dengan negatif berarti negatif. Di sini diperoleh 3 pangkat 2 kali. Nah, 6 kurangi 6 itu 0, berarti 2 pangkat 0. Berapapun pangkatnya 0 itu hasilnya 1, dan 3 pangkat 2 adalah 9. 9 kali 1 hasilnya 9. Bisa dipahami ya adik-adik semua ya. Baik, yang C di sini. Untuk yang C, ini keberlakuannya sama. Tetapi ini ada trik, ya. Ini ada trik. Kalau tadi pangkatnya itu di penyebut, kalau kita ubah ke bentuk biasa berarti pangkatnya yang negatif itu hilang, ya. Kalau yang tadi saya tulis saja 1 per A pangkat min N, kalau kita ubah menjadi A pangkat N. Nah, ini tidak jauh beda dengan ini. Kalau bentuk ini, ya, kalau bentuk ini kita mau mengubah bisa. Untuk triknya atau cara smartnya, ya, berarti saya misalkan saja di sini
A per B pangkatnya negatif N. Maka kita balik saja. B per A pangkat N. Jelas ya? Adik-adik semua ya? Nah, kita balik saja. Seper A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Kalau A per B pangkatnya N, maaf pangkatnya min N, kita balik saja untuk pecahannya B per A pangkat N. Ya, paham ya? Baik, kalau kita ubah maka menjadi kalimat ya. Di sini berarti N, saya kurungin dulu, per M pangkat 2 masih dipangkatkan 3. Ya, negatifnya hilang. Kenapa? Karena sudah saya balik. Kali, ini sama berlakunya. Berarti M pangkat 3 per N pangkat 2 dipangkatkan 2. Ya, negatifnya hilang berarti ini dibalik. Ya, dan ini keberlakuannya sama. Berarti kita pangkatkan semua. Berarti ini N pangkat 3 dan yang sini M pangkat 6. Kali ya, yang atas berarti M pangkat 6 dan yang bawah N pangkat 4. Ya, pangkat dipangkatkan kali ya. 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa M pangkat 6 sama M pangkat 6 ini antara pembilang sama penyebutnya sama dengan pangkatnya sama ya, berarti bisa dicoret. Berarti hasil akhirnya ya ketemu N pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 4, maka pangkat bagi pangkat berarti negatif, berarti 3 kurangi 4. Maka jawabannya N pangkat negatif 1. Bisa kalian tulis 1 per N. Mudah ya, bisa dipahami ya untuk adik-adik semua ya. Nah, bila kalian kurang paham, kalian bisa ulang-ulangi ya untuk video ini biar penjelasannya meresap di pikiran kalian. Next, untuk yang soal nomor 2. Hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. Nah, di sini untuk kalimat yang A, saya jawab di sini. P kali Q pangkat 2 ya, dikurangi dengan P pangkat negatif 1 dibagi 1 ditambahkan Q kali P pangkat negatif 1. Di sini banyak sekali ya, sudah notasinya negatif ya, ketemu dengan positif. Nah, di sini kalian akan merasa bingung nanti. Nah, cara mengantisipasinya atau biar kalian tidak bingung, perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini ada soal B, A sama B ya. Saya tuliskan di bawahnya sini saja. Untuk P ya, di sini untuk yang atas kita urai dulu ya, kita ubah. Kita ubah yang bentuk pangkat ini tetap P Q kuadrat negatif P pangkat P pangkat negatif 1 itu berarti seper P, berarti yang bawah 1 plus Q kali 1 per P. Nah, di sini ya ada pecahan, kemudian ada notasi ya. Ini kan paling tidak nanti kalian disuruh menyamakan penyebut. Mudahnya kalikan saja faktornya. Lah, faktornya siapa? Kita lihat penyebutnya aja. Karena penyebutnya P ya sudah kalikan P ya. Mudahnya aja kali P. Jika kalian melihat pecahan ya yang dihubungkan dengan tanda negatif sama positif. Maka kalau pernyataannya seperti itu, semuanya bilangan di sini kalikan P. P kali P berarti P kuadrat. Dan Q kuadrat kali P ya berarti PQ kuadrat. Ya, ini kan masih kalikan P juga. Dikurangi 1 per P kali P berarti kan sama halnya 1 per P kali P. Kita coret ya, berarti sisa 1. Kemudian yang bawah 1 kali P, P ya, dan plus Q kali P berarti PQ, dan 1 per P kali P sama hasilnya adalah
1. Tanpa, tidak usah ditulis ya, karena perkalian. Nah, di sini kalian bisa mengurai kembali, kalian bisa menjabarkan. Ini kan kali. P kuadrat kali P berarti sisanya P pangkat 3. Ya, dan yang ini berarti Q kuadrat ya, sisanya. Di sini Q kuadrat masih negatif 1. Dan yang bawah masih P plus PQ. Nah, di sini kita bisa memfaktorkan ya, yang memiliki P ya, yang bawah. Jadi, ini tidak semata-mata kalian coret. Kenapa? Ada penghubungnya di sini, hati-hati. Ini notasi positif ya, hati-hati. Itu tidak bisa dicoret. Cara bisa mencoret berarti kita tulis ulang. P pangkat 3 kali Q pangkat 2 dikurangi 1. Nah, di sini sama-sama memiliki P. P-nya keluar. Kurung, ya, 1 plus Q. Kalau saya masukkan lagi P kali 1, P. P kali Q, PQ. Paham ya? Nah, di sini kita bisa coret. P di sini artinya P pangkat 1 ya. P pangkat 1 kan P. Kalau saya coret P-nya berarti ini saya coret sisa 2. Dan hasil akhirnya ya berarti P kuadrat Q kuadrat negatif 1 per Q plus 1 atau 1 plus Q, sama saja. Ya, di sini sama saja. Paham ya adik-adik semua ya? Kemudian untuk soal yang B ya, sama kita ubah. Kita ubah berarti 1 per P tambah 1 per P ya, pangkatnya negatif, dikurangi 6P pangkat 3 ya, berarti 1 per ya, 1 per, maaf ini ada 6 di sini ya. Yang apa namanya? Yang pecahannya itu yang pangkat 3. Ini harusnya 6-nya di depan. Sebentar. Nah, negatif 6 berarti sini 6 ya, saya tambahkan 1 per P pangkat 3. Nah, yang bawah sama 1 per P pangkat 2 tambah 3 ya, 3 kali 1 per P pangkat 3. Di sini jika dilihat bahwa penyebutnya adalah P. Nah, karena penyebutnya P berarti mereka semua, biar bisa hilang penyebutnya ya, kita kalikan saja penyebutnya yang paling besar ya, yaitu adalah P pangkat 3. Berarti karena penyebutnya paling besar adalah P pangkat 3 ya, kalikan P pangkat 3. Semuanya kali P pangkat 3. Nah, di sini berarti sisanya 1 per P kali P pangkat 3. Berarti P saya coret ya, berarti ini masih sisa 2. Nah, berarti P pangkat 2 tambah P pangkat 2 negatif 6. 1 per P pangkat 3 kali P pangkat 3 ini kan coret ya. P di sini artinya P pangkat 1, makanya ini sisa P pangkat 2 dari sini. Bisa dipahami ya adik-adik semua ya. Kemudian yang bawah 1 per P pangkat 2 kali P pangkat 3. Nah, ini pangkat 2 masih banyak P pangkat 3, berarti ini kalau dicoret ya, coret-coretannya biar kalian nggak bingung. P pangkat 2 kali P pangkat 3 ya kita coret. Nah, seperti ini, masih sisa P. Nah, makanya ini sisanya adalah P plus 3 ya, kali. Nah, ini berapa? 1 per P pangkat 3 kali P pangkat 3 ya berarti 1 ya. Nah, 3 kali 1 berarti 3. Cukup sampai sini tidak apa-apa. Yang di atas bisa kita operasikan P kuadrat ditambah P kuadrat, bukan P pangkat 4 ya, melainkan 2P pangkat 2. Anggap saja ini apel. Apel ditambah apel, jadinya 2 apel. Negatif 6. Per P ditambahkan 3. Nah, sampai sini
Ini bisakah dicoret? Ya, bisakah dicoret? Ini tidak bisa dicoret. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa difaktorkan. Yang atas bisa difaktorkan. Atas bisa difaktorkan, tapi karena ini tidak ada yang bisa dicoret, ya berarti cukup di sini. Tapi kita bisa mengingat kembali untuk materi ya, untuk materi kelas 8 tentang pemfaktoran. Di sini ya, kalimat untuk pemfaktoran kalau P pangkat 2 dikurangi 6 ini namanya selisih 2 kuadrat. Tetapi 6 di sini bukan bentuk kuadrat ya. Kalau di sini 9 ini bisa dicoret ya. Kalau di sini 9 ini bisa dicoret. Kalau ini 2-nya keluar, misalnya saya keluarkan kayak gini. 2 kali P pangkat 2 negatif 3 per P ya plus 3. Di sini boleh. Tetapi hal seperti ini untuk selisih 2 kuadrat tidak bisa ya. Kalau 9 bisa malah. Berarti cukup sampai di sini. Soal selanjutnya, ya, untuk soal selanjutnya bisa kalian pahami lagi atau bisa kalian browsing ya. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian dulu dari saya. Selamat belajar dan mari share video edukasi ini untuk membantu teman-teman belajar yang lebih baik. Jangan lupa channel ini biar tetap terus berkembang untuk selalu aktif ya, untuk meng-subscribe, kemudian kalian bisa like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian ya. Tetap jaga kesehatan selalu dan semangat dan cerdas dalam belajar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.